Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan mempresentasikan laporan bulanan PT Amanah Falah dalam rangka menyelesaikan tugas ketiga Certificate of Finance Report. Saya akan memaparkan pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu dan dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan biasanya berisi dokumen penting yang berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Di sini juga ada jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi laba dan rugi suatu perusahaan. Laporan laba rugi dibuat untuk perusahaan yang merupakan acuan untuk kondisi perusahaan untuk mengambil langkah selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Yang kedua, laporan kas atau biasanya kita dengar cash flow. Laporan kas adalah dokumen penting suatu perusahaan yang di dalamnya berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar suatu perusahaan. Laporan tersebut biasanya terdiri dari transaksi dalam periode tertentu. Di sini saya mengambil contoh laporan PT AFI, yaitu laporan operasional pada bulan Maret 2021. Pada bulan Maret 2021, PT AFI telah mengeluarkan biaya operasional sebesar 4.351.000 yang terdiri dari pembayaran listrik PLN pada tanggal 19 Maret 2021 sebesar 122.500. Yang kedua, pemakaian internet kantor sebesar 420.500 dan pembayaran sampah kebersihan sebesar 100.000. Biaya tersebut merupakan pengeluaran operasional kantor PT Amanah Ibrahim pada bulan Maret. Next, ini ada laporan cash flow. Laporan cash flow itu laporan kas kita, arus kas. Biasanya itu berisi dari laporan arus transaksi masuk dan keluar suatu perusahaan. Di sini karena saya laporan cash flow suatu properti, di sini ada cash in penjualan unit rumah. Ini cash flow untuk perumahan di Alam Indah Residen Bojonggede. Cash awal di angka 500 juta pada bulan Maret 2020. Bulan April 2020 kas masih 500 juta. Lalu di bulan Mei di angka 1,448 juta 715.500. Dan kita memiliki cash in. Cash in itu berasal dari booking fee dan DP hasil penjualan properti atau penjualan rumah. Hasil cash in kita pada bulan April sebesar 78.018.000.
Di bulan Mei masih sama di angka 78.018.000. Untuk total cash in hasilnya dari booking fee ditambah DP menjadi 78.018.000. Next kita ke cash out. Cash out itu kas yang kita keluarkan untuk membayar kontraktor. Bayaran kontraktor kita pada bulan April 2020 mengeluarkan sebesar 26 juta untuk membayar kontraktor. Dan kita mengeluarkan biaya operasional sebesar 6 juta. Ada pengeluaran untuk biaya notaris sebesar 9.957.000. Dan ada duit perizinan di sini. Perizin untuk mengurus perizinan sebesar 235.152.000. Untuk laporan cash flow mungkin kurang lebihnya seperti itu. Laporan opsional juga bisa saya paparkan seperti itu. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan bisa dianalogikan sebagai rapot untuk bisnis suatu perusahaan kita. Di dalam laporan tersebut secara menyeluruh kita bisa mengetahui bahwa sehat nggak sih keuangan bisnis kita dengan baik. Dan seluruh laporan ini bisa dibuat untuk perencanaan bisnis yang akan lebih matang, dikarenakan kita dapat improvisasi berdasarkan data yang faktual pada laporan tersebut. Kurang lebihnya sekian presentasi dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.